Selamat Paskah, salam sehat, dan selamat pagi. Mari kita siapkan hati, jiwa, pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu, atas kasih setia-Mu, atas penyertaan-Mu kepada kami masing-masing hingga saat ini. Kami rindu akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nas renungan kita pada hari ini, Kamis tanggal 8 April 2021, tertulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit dahulu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, topik renungan kita pada hari ini adalah yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Sebaiknya perikop ini kita baca, kita teliti dan kita renungkan, supaya kita mengerti dan memahami bagaimanakah kondisi manusia yang mati dalam Kristus dan juga yang hidup dalam Kristus sewaktu kedatangan Tuhan. Ayat 16 menegaskan, sewaktu tanda diberi, penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Mereka yang mati akan dibangkitkan lebih dahulu. Dan kita atau yang masih hidup pada saat kedatangan Tuhan akan naik bersama-sama dengan mereka menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Nas ini adalah merupakan lanjutan daripada ayat 14. Disebut di sana, barang siapa atau apabila kita percaya kepada Yesus yang telah mati dan akan dibangkitkan, kita pun demikian. Jadi, kata kunci daripada nas ini adalah percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Apa arti atau pengertian daripada percaya? Jawabnya adalah tindakan yang diambil untuk menerima sesuatu itu sebagai kebenaran dan pasti terjadi. Itu pengertiannya. Kalau demikian halnya, percaya kepada Tuhan, Tuhan sendiri pertama-tama memperkenalkan dirinya. Kita bisa baca misalnya dalam Keluaran, yaitu tentang Musa. Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Siapakah Allah sebenarnya? Tidak hanya memperkenalkan, menunjukkan beberapa mujizat supaya orang Israel percaya pada saat itu. Demikian juga sekarang atau dalam Injil, Yesus sendiri memperkenalkan dirinya, atau kitab Taurat, kitab para nabi, Mazmur banyak menguraikan atau menegaskan siapakah Yesus sebenarnya. Dan sewaktu Yesus pun ada di bumi ini, melakukan
banyak mujizat-mujizat untuk memperkenalkan siapakah Yesus dan apa tujuannya. Maka dalam hal itu, melalui renungan hari ini, hanya satu kata buat kita, mempercayai Yesus yang telah lahir, bangkit, naik ke surga. Itu kita percayai tanpa ada kondisi lain-lain. Nah, kalau kita lebih bertanya lagi, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat bila mana kita mempercayai Yesus? Atau mempercayai Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kami mencatat ada 5. Bila kita mempercayai Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal. Kita memperoleh hidup yang kekal. Dapat kita baca dalam Yohanes 3:16. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bisa juga dalam Yohanes 3:36. Yang lebih ditegaskan lagi, Yohanes 5 ayat 24. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hidup berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang ketiga adalah kita bisa melakukan pekerjaan yang besar. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yang keempat adalah kita berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Yang terakhir, yang kelima, yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Itulah nats kita hari ini. Itulah renungan kita hari ini. Sewaktu tanda diberi, penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang meninggal dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu, dan kita yang masih hidup akan naik bersama-sama dengan mereka menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang kita peroleh. Nah, kalau kita sudah jelas apa yang kita dapat atau yang kita punya dengan mempercayai Yesus Kristus, apa pekerjaan atau apa respon kita atau apa tindakan kita, kami mencatat ada 5. Pertama adalah temukan jati diri atau mempertahankan jati diri. Jati diri atau identitas. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah sahabat Allah. Kewargaan kita adalah di surga. Kita ahli waris. Kita diberikan kekuatan. Diberikan potensi yang sangat luar biasa. Maka dengan demikian, kita berada di bumi ini adalah termasuk manusia istimewa. Dan kami menyebut kita juga manusia ajaib. Karena anak-anak Allah hidup di bumi ini. Kewargaan kita adalah surga. Kita ahli waris. Itu yang pertama. Jati diri harus dipertahankan. Jangan tergoda dengan godaan-godaan atau isu-isu yang ada di bumi ini, yang ada sekarang, mempengaruhi identitas kita. Yang kedua adalah menyelaraskan diri kita. Ini perlu. Kemungkinan pikiran kita sudah terkontaminasi dengan masukan-masukan atau isu-isu yang ada sekarang ini. Hari ini kita murnikan
kita murnikan hanya dengan memikir-mikirkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti yang tertulis dalam Yosua 1 ayat 8. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan melakukan yang tertulis dalam firman Tuhan. Yang ketiga adalah tanyakan kepada Tuhan. Kita bisa bertanya kepada Tuhan tentang kita, potensi kita, tugas kita. Dalam doa, dalam apa saja, berdoa. Seperti halnya Raja Daud dalam buku Mazmur. Banyak bertanya. Demikian juga dalam sekarang. Kita tanya kepada Tuhan, kondisi sekarang ini kok begini Tuhan, ada COVID, ada ini, macam-macam. Kita bertanya langsung. Yang keempat adalah berbuat, taking action. Sekalipun kita banyak berkomunikasi dengan Tuhan, atau menyelaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan, tapi kita harus berbuat, kita harus bertindak, kita harus melakukan apa yang diinginkan Tuhan kepada kita. Atau Yakobus berkata, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kelima adalah sekalipun kita sudah melakukan banyak hal yang seirama dengan firman Tuhan, atau kita sudah berdoa berkali-kali, bahkan tekun dengan menangis, dengan menjerit dalam doa, tetapi permintaan kita atau doa kita belum dikabulkan Tuhan. Maka dalam hal ini yang kelima, kita harus bersabar dan tekun. Kenapa? Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Karena kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Maka dalam hal bersabar pun juga kita harus menyesuaikan diri dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan. 5 hal itu. Bisa kita baca juga dalam Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Demikianlah kita dalam hidup sekarang ini. Sekalipun rintangan, godaan, hambatan ada di depan kita. Tapi kalau kita bersabar, berdoa terus-menerus, itu akan digenapi dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Salam sehat, sukses selalu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu hari ini. Kami sudah mendengar dan kami bergembira dan bersukacita dengan tegas bila mana kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami memperoleh hidup yang kekal, memperoleh hidup berkelimpahan. Kami bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tuhan berkenan kepada kami. Dan Tuhan juga membangkitkan kami di saat kami sudah meninggal. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat, kekuatan. Ajar dan bimbing kami hari ini sampai selama-lamanya. Supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Supaya kami fokus pada firman-Mu dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.